Jadi pastikan kalau misalkan para suami yang digugat cerai istrinya gitu kan, jangan merasa takut dulu, karena pernikahan ini kan masih bisa diselamatkan ya selama kalian punya komitmen, masih berpegang pada komitmen yang sama gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama kami di Pengacara Channel. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, kan ada yang nge-DM Pengacara Channel nanya Cak Mano dia tuh digugat cerai oleh istrinya, tapi dia tuh masih dia dapat cerai, dia tuh masih pengen mempertahankan rumah tangganya. Apa yang harus dilakukan? Nah, jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang Perceraian. Bukan tata cara sih, terkait tentang perceraian lah ini. Nah, jadi kan perlu diketahui dulu ya, dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu tentang peradilan agama itu kan mengatur tentang peradilan agama itu bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dalam tingkat pertama itu orang-orang yang beragama Islam dalam hal perkawinan, wakaf, hibah dan semacamnya. Nah, dalam hal perkawinan ini kan dapat putus dengan beberapa alasan, yang antara lain itu kematian, perselisihan yang tidak ada ujungnya gitu ya. Terus itu juga perceraian. Nah, untuk para suami nih digugat cerai istrinya dan dia tuh gak pengen bercerai sebenarnya, apa sih yang harus mereka lakukan dalam hal gugatan cerai itu kan? Yang pertama itu ada yang namanya tahap pemeriksaan ya. Tahap pemeriksaan itu ada juga yang namanya mediasi antara kedua belah pihak, suami dan istri. Nah, di situ Anda sebagai suami itu bisa menyatakan bahwa kamu itu tidak mau bercerai dengan alasan yang kuat lah ya, itu yang bisa mematahkan dalil dari si istri itu. Nah, kalau misalkan dalam mediasi itu tidak berhasil, tidak ditemukan titik terangnya, itu kan bakal lanjut ke pemeriksaan pokok perkara, yang mana itu tuh dalam pokok perkara tuh nanti ada yang namanya jawab menjawab ya, secara tertulis. Nah, di situ bisa juga si suami itu menyampaikan dalil-dalilnya untuk tidak mau bercerai. Nanti kan ada juga pembuktian dan keterangan saksi dalam persidangan itu ya. Hakim itu bakal memberikan putusan berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam jawab menjawab, berdasarkan keterangan saksi juga, apakah dalil saudara sebagai suami lah yang benar dan kuat, ataukah sebaliknya. Kalau misalnya dalil kalian untuk tidak bercerai itu kuat, dan sebaliknya dalil dari gugatan si istri itu senyatanya tidak cukup untuk membuktikan dan menggugat cerai, itu biasanya hakim akan memberikan keputusannya seadil-adilnya untuk kalian kan. Nah, perlu diingat juga bahwa dalam persidangan perceraian ini ya, hak suami yang tidak ingin bercerai misalkan itu harus hadir dalam persidangan itu. karena jika kata hadir itu seharusnya kan tuh menyetujui kan. Kalau misalkan sebanyak 3 kali sudah dipanggil secara patut misalkan si suami ini untuk menghadiri sidang gugatan cerai si istri yang tadi, dan dia itu tidak hadir selama 3 kali berturut-turut dipanggil, itu tidak juga menyuruh orang untuk mewakilinya dalam persidangan itu. Nah, nanti bakal hakim memutuskan perkara itu dengan putusan perstek. Jadi pastikan kalau misalkan para suami yang digugat cerai istrinya gitu kan, jangan merasa takut dulu, karena pernikahan ini kan masih bisa diselamatkan ya selama kalian punya komitmen, masih berpegang pada komitmen yang sama gitu kan. Dalam mediasi ataupun dalam pokok perkara persidangan itu masih bisa kalian untuk mengusahakan. Nah, itu untuk masalah apa yang harus dilakukan oleh si suami kalau misalkan digugat cerai istri ya. Terus lagi ada yang nanya lagi nih, bagaimana hukumnya menceraikan seorang istri dalam keadaan lagi hamil istrinya? Boleh ada yang mengatur tentang hal tersebut? Sering juga jadi pertanyaan, soalnya di sekitar aku juga ada juga yang kayak itu.
istrinya hamil cerai gitu kan. Sebenarnya dalam undang-undang perkawinan atau kompilasi hukum Islam itu tuh tidak ada yang melarang bahwa menceraikan istri saat hamil. Justru membolehkan sebenarnya. Ada dalil ya, lupa dalil aku pokoknya cari BK deh. Sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa ceraikanlah istrimu saat dia masih dalam masa sucinya. Jadi dalam masa suci itu adalah dalam masa idah dia, saat dia hamil ataupun saat dia berhalangan. Berarti boleh Sebenarnya itu. Nah, kalau misalkan di peraturan itu di PP nomor PP. Nah, tapi kalau misalkan dalam PP nomor 9 tahun 1975 ataupun dalam kompilasi hukum Islam itu cuma mengatur tentang masa idah seorang janda yang diceraikan dalam masa hamil, yang mana dia tuh masa idahnya tuh sepanjang dia hamil sampai dia melahirkan. Masa idahnya panjang lah ya? Panjang ya. Masuk lah. Nah, terus masalah perceraian lainnya kan kalau misalkan pengadilan agama tuh lebih ke wong muslim ya, wong yang beragama Islam untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Macam mana kalau misalkan itu non muslim, apakah juga mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama ataupun pengadilan lain? Non muslim itu biasanya mengajukan gugatan perceraian itu ke pengadilan negeri. Jadi ada perbedaan, kalau Islam kan pengadilan agama, kalau non muslim itu kan pengadilan negeri. Tapi prosedurnya hampir sama ya? Ya, kurang lebih sama. Nah, terus yang membedakannya lagi, kalau si pengadilan negeri telah menjatuhkan putusan, maka harus segera mengurus akta cerai tersebut ke catatan sipil di tempat mereka perkara mencatat. Itu sih yang membedakan antara gugat cerai bagi yang muslim sama yang non muslim. Untuk kalian jangan bingung lagi kan, untuk misalnya yang muslim dan muslim. Dulu aku juga bingung kok. Kira sama ya? Kira sama dulu pas aku belum kuliah hukum. Karena ketanya tuh pada agama seluruh wong berarti kan. Nah, terkait masalah perceraian juga kan ada yang namanya hak asuh anak. Banyak yang membingungkan dari orang-orang itu hak asuh anak. Ini siapa sih pengaturannya? Kalau berdasarkan pasal 41 huruf A Undang-Undang Perkawinan itu berbunyi set. Jadi intinya tuh baik ibu maupun bapak itu bapak itu tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidik anak-anaknya. Nah, terus pasal 45 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur bahwa yang pertama, orang tua itu baik ibu maupun bapak itu harus mengurus dan memelihara anak itu sebaik-baiknya. Yang kedua, kewajiban dalam yang dimaksud dari ayat pertama tadi itu berlaku sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah. Ya. Meskipun hubungan antara kedua orang tuanya putus itu terkait masalah hak asuh, terkait masalah pengasuhan anak itu tetap menjadi kewajiban kedua ibu orang maupun tua. bapak. Kalau untuk masalah hak asuh ya, kalau anak itu di bawah umur, hak asuhnya kembali ke ibu Di bawah 12 tahun. di bawah. Sebaiknya itu ya, walaupun kalian sudah bercerai itu sebisa mungkin tetap akur lah di depan anak-anak untuk menjaga stabil mental Iya. mereka juga kan. Betul. Kalau saya tuh aku menjadi budak bingung ya. kenapa bapak aku ini Jadi kayak macam mana cak guru anakku dijadikan itu aku nih. Iya. Kalau untuk masalah perceraian tadi sekian yang bisa kita sampaikan ya. Kalau misalkan ada yang pengen kalian tanya ke seputar masalah perceraian atau kalian mau konsultasi hukum seputar masalah perceraian, langsung saja boleh seperti biasa DM ke IG pengacara channel. atau kalau kalian di kota Palembang juga bisa langsung datang Ke ke kantor kantor pengacara channel di Jalan Angkatan 45 nomor 21D. ya. Di samping konsep variasi. Itu promo namanya. Kayaknya Pak BIG pengacara channel itu ada alamatnya. Kalau kalian masih bingung mau DM deh. Oke. Nggak dibalas soal kain. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.